Cek. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng saya di lanjutan sesi cuap-cuap. Sesi yang cuman suara doang dan sebenarnya nggak terlalu bermanfaat sih ya. Nggak apa-apa lah, lagi pengen aja. Dan mohon maaf teman-teman karena akhir-akhir ini saya banyak kerjaan, jadi belum sempat bikin video lagi. Jadi mohon maaf dan tunggu aja nanti sampai video berikutnya rilis. Oke teman-teman, jadi kalau bagi teman-teman yang nggak terlalu suka video kayak gini bisa skip dari sekarang karena dari awal sampai akhir ya bakal begini terus, nggak akan ada yang berubah. Jadi bisa skip dari sekarang dan kalau nggak suka juga boleh ditekan tombol dislike atau kalau ada kritik dan saran, saya seneng banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, di sesi kali ini saya bakal ngobrolin tentang cara belajar bahasa Jepang saya. Jadi saya ngomong kayak gini bukan sebagai orang yang sukses atau berhasil gitu ya dalam belajar bahasa Jepang, enggak teman-teman. Justru saya ngomong kayak gini itu ya sebagai orang yang harus dan masih harus terus belajar teman-teman. Jadi ya samalah kayak teman-teman. Jadi intinya di video ini cuman sharing atau cerita-cerita aja gitu teman-teman. Oke. Jadi saya untuk bahasa Jepang belajarnya dari banyak sumber teman-teman. Yang pertama dari les. Saya les karena apa ya? Saya ngerasa tuh kalau nggak ada yang nge-trigger itu saya nggak gerak teman-teman. Jadi saya tuh tim rebahan, tim rebahan. Iya bener teman-teman. Jadi harus ikut les karena nanti kalau di tempat les bakal ada kuis, bakal ada percakapan bareng temen, nanti bakal ada ujian juga. Jadi mau nggak mau ada yang maksa kita untuk belajar gitu. Jadi karena itu saya cobalah untuk ikut tes biar ada nanti yang nge-trigger saya. Biar nggak malas-malasan juga sih. Terus selain dari tempat les, saya belajar dari buku penunjang teman-teman. Jadi di tempat les itu bukunya Minano Nihongo. Dan selain itu saya belajar dari buku-buku lain jadi beli sendiri. Misalkan buku Marugoto, terus buku-buku terbitan Gakushudo. Saya belajar dari N5 sampai N2. Tapi N3 N2 agak jarang dibaca. Terus selain itu ada juga Shinkansen Master. Itu buku impor dari Jepang. Saya belinya di Kinokuniya Jakarta. Jadi lumayan bagus dan ya lumayan mahal juga sih. Gak apa-apa lah buat referensi. Jadi yang kedua saya belajar dari buku teman-teman. Terus karena saya juga sebenarnya nggak terlalu suka baca buku teman-teman. Jadi baca buku 5 menit itu mata udah berat banget. Jadi dari situ cobalah belajar dari media lain yaitu YouTube. YouTube channelnya Nihongo no Mori. Ini recommended banget teman-teman. Jadi nanti linknya saya taruh di bawah teman-teman. Jadi di sini banyak diajarin bahasa-bahasa Jepang mulai dari N3 sampai N1. Karena Nihongo no Mori yang ngajar itu native teman-teman. Jadi biasanya level menengah sampai ke atas. Gitu. Dan waktu itu habis lulus N4 saya belajar banyak dari channel ini dan alhamdulillah bisa lulus N3. Ya lulusnya mepet sih. Nilai saya 101 dan KKM N3 berapa tuh? 95. Jadi cuma 6 poin di atas KKM. Gak apa-apa lah lumayan. Dan gak berhenti dari situ juga teman-teman. Karena apa ya? Bahasa itu ujung-ujungnya dipakai. Jadi bukan hanya tertulis, bukan hanya sertifikat teman-teman, bukti dari kita belajar bahasa Jepang yaitu ya akhir-akhirnya ya kemampuan bahasa Jepang kita lah nanti yang bakal dilihat gitu teman-teman. Terus selain dari pelajaran bahasa Jepang dari channel Nihongo no Mori, terus saya juga nonton vlog orang Jepang. Kenapa saya nonton vlog orang Jepang? Karena di vlog itu bahasanya natural teman-teman, bahasa yang benar-benar dipakai oleh orang Jepang. Dulu saya belajar dari anime atau nonton anime gitu lah ya, terus nangkep beberapa ungkapan-ungkapan kayak gitu.
Tapi kalau di anime perlu hati-hati juga karena banyak ungkapan yang nggak natural atau nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Bisa terlalu kasar atau itu bahasa-bahasa bikinan karakter animenya gitu. Jadi karakter anime itu kayak membuat bahasa mereka sendiri, style mereka sendiri gitu. Ya samalah kayak apa ya? Misalkan di Indonesia itu apa ya? Animasi Sinopal misalkan ya. Saya suka nonton itu tuh. Kan di situ kadang-kadang bahasanya gaul gitu, kadang-kadang bahasanya biasa, kadang-kadang bahasanya formal banget. Terus kadang-kadang bahasa juga kasar gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ada variasi bahasa yang kadang-kadang juga nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi saya coba deh nonton vlog dan saya juga nonton vlog yang saya suka. Ya pastilah ya kalau nggak suka nggak bakal ditonton. Oke berikutnya saya mulai belajar nonton berita karena setelah lulus N3 pasti bahasa tantangan berikutnya itu bahasa formal teman-teman. Jadi mau nggak mau harus nonton berita dan banyak apa ya berinteraksi dengan bahasa-bahasa formal. Dan berita juga saya nontonnya yang saya suka-suka aja teman-teman, misalkan seputar pertanian, perikanan, kelautan karena bidang saya perikanan teman-teman. Saya kuliahnya di situ. Dan saya nggak terlalu suka yang misalkan ekonomi, politik, tapi harus sih. Jadi nanti mau nggak mau deh saya belajar yang ekonomi politik gitu ya. Karena nanti pasti di level-level atas itu bakal muncul gitu. Terus selain berita saya juga nonton Jugyo atau apa ya pelajaran untuk orang Jepang. Saya nonton itu pelajaran selevel SMP SMA. Misalkan nih teman-teman saya waktu SMA suka biologi jadi coba deh nonton apa namanya pelajaran biologi anak SMA bahasa Jepang. Sebenarnya saya udah tahu gitu kan materinya, cuman pingin tahu aja gitu apa namanya versi Jepangnya kayak gimana sih, terus kosakata apa aja sih nanti yang bakal ada gitu, sembari menambah kosakata baru. Misalkan saya nonton Jugyo biologi, misalkan nanti ada istilah Idenshi Hatsugen Chousetsu, itu pengaturan ekspresi genetik. Nah, waktu saya baca-baca soal N2, ternyata Chousetsu atau pengaturan itu muncul. Misalkan, Eako no ondo Chousetsu shite kudasai. Tolong atur suhu, apa namanya, AC-nya, kayak gitu. Oh, ternyata ada juga nih yang bisa diambil dari, apa namanya, Jugyo atau pelajaran-pelajaran untuk orang Jepang. Jadi, udah deh lanjut aja saya belajar dari sini. Selain itu, saya juga belajar level SMP itu Kokugo ya, pelajaran bahasa Jepang buat anak-anak Jepang. Yang terakhir saya lihat itu Kobun atau sastra klasik, sastra lama. Itu saya nonton tentang Iroha Uta. Jadi lagu yang dipakai anak-anak zaman Edo buat belajar bahasa Jepang. Nanti semua link-link yang saya omongin tadi, semua hal-hal yang saya omongin tadi itu nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat yang saya tonton. Kalau tertarik ya, kalau enggak sih nggak apa-apa. Jadi untuk apa ya referensi teman-teman aja. Terus selain itu saya juga baca artikel, terus baca berita tertulis juga. Misalkan nih kalau saya nggak tahu ungkapan apa gitu di bahasa Jepang atau ini sama ini bedanya apa gitu. Jadi saya cari dalam bahasa Jepang, nanti penjelasan juga bahasa Jepang. Jadi dari situ saya belajar lebih banyak lagi gitu. Misalkan saya pingin taunya cuman beda A sama B gitu. Tapi nanti saya dapetnya bisa berbagai macam informasi tambahan. Jadi ya hitung-hitung memperkaya wawasan lah teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman itu sih paling material-material atau berbagai macam hal yang saya pelajarin dari bahasa Jepang. Jadi mungkin teman-teman bisa buat referensi atau kalau ada saran yang lain, oh misalkan oh dari sini nih bagus nih, dari sini nih bagus, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Saya sangat terbuka dengan saran dan ide-ide baru. Oke teman-teman, sekian dulu apa nih podcast hari ini podcast
Thank you udah nonton dan wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video yang bener-bener berikutnya. Bye bye.